sahabat Epitel, kali ini kita udah ada di segmen PKK, podcast klinik kita. Hari ini kita akan membahas mitos atau fakta mengenai gas gangren. Dan saya sudah ditemani oleh Pak Padri Setiawan, perawat dari Epitel Indonesia sekaligus CEO Epitel Indonesia. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya salah satu pertanyaan yang ada di komen-komen oleh sahabat Epitel ya, kayak mitos apa fakta tentang gas gangren tuh masih simpang siur ya Pak ya. Iya, Jadi ya mungkin ada yang bilang ini tuh mitos, ini tuh fakta. Nah ini untuk kita beritahulah kebenarannya apakah mitos atau fakta nih gitu. Nah kita masuk ya, mitos atau fakta, gas gangren hanya terjadi pada area luka yang terinfeksi bakteri tertentu Pak. benar. Ya, Fakta ya. fakta. Jadi memang terjadinya karena bakteri yang tertentu ya. Clostridium sih namanya. Mitos atau fakta nih Pak, gas gangren tidak memerlukan perawatan medis yang mendesak karena dapat disembuhkan dengan sendirinya. Oh, mitos ya. Mitos ya. Jadi harus kalau gas gangren justru memang harus cepat. Ya. Karena kan juga itu salah satu fatal ya kalau tidak Iya, tertangani dengan bisa cepat. fatal. Lalu, mitos atau fakta, gas gangren hanya terjadi pada luka terbuka dan tidak pernah terjadi pada luka tertutup. Sebetulnya sih mitos ya. Karena memang bisa terjadi sih di luka terbuka maupun tertutup ya. Maksudnya tertutup ini sebenarnya luka yang kelihatannya tertutup, tapi dia sebenarnya ada lukanya di dalam. Nah, itu ya bisa terjadi. Jadi kalau misalnya kita orang awam melihatnya dia tertutup atau terbuka sih, ya biasanya orang yang ngerti aja sih, Iya, iya. ya. Jadi Pasti tetap bisa, tetap mm. bisa. Tetap bisa dengan tertutup karena kadang kita tuh punya luka yang kecil banget dan Iya, nggak suka nggak kelihatan ya Pak ya. iya, Misalkan kayak sedikit goresan, kadang kan iya. tuh suka terjadi tuh. Nah, lalu mitos apa fakta mengonsumsi antibiotik secara rutin dapat mencegah terjadinya gas gangren? Rutin minum antibiotik dapat mencegah. Mhm, Ya, mitos ya kalau kayak gitu ya. mhm, Karena antibiotik itu dikonsumsi ketika memang sudah ada terjadi bakteri dan itu pun mmm, harus dari apa namanya petunjuk dari dokter. Jadi untuk mencegah luka gangren ya bukan dengan mengkonsumsi antibiotik ya? antibiotik Mhm, gitu, justru harus dengan fisik yang bagus, gula yang terkontrol. dan konsumsi-konsumsi yang seharusnya dikonsumsi dengan Iya, baik ya Pak ya? iya. Iya, iya, iya. Nah, lalu nih, mitos atau fakta, gas gangren hanya terjadi pada orang yang mengalami luka traumatis seperti terkena kayak kecelakaan mobil gitu atau enggak luka tembak kayak gitu-gitu, Pak. Berarti mitos karena semua jenis luka bisa Mhm, dan memang cenderung memang orang yang mengalami luka gas gangren itu biasanya pada pasien dengan diabetes ya. ya, yang mau dia penyebabnya traumatik ataupun goresan ataupun apapun semua jenis luka tetap beresiko. Mhm. Itu terutama untuk pasien-pasien yang berisiko tinggi ya, Pak ya? Iya, Mhm. beresiko tinggi. Lalu nih, Pak, mitos apa fakta? Meredam luka gas gangren dalam air hangat dan dapat membantu menghilangkan gas yang terperangkap di dalam luka. Mitos apa fakta sih, Pak? Jadi itu mitos ya karena memang penanganan luka gas gangren itu bukan dengan direndam air hangat, tapi Mhm, memang harus penanganan secara komprehensif yang di kemarin udah kita jelasin ya di podcast sebelumnya ya. iya, Dan memang dia kekurangan dari O3-nya. Jadi kalau misalnya kita ingin membantu oksigennya lebih apa namanya lebih banyak, salah satu terapi yang bisa kita kasih itu justru dengan hiperbarik. Ya, mmm, salah satu terapi itu bisa kita dapatkan di salah satu rumah sakit sih sebenarnya ya. Kalau iya, nggak salah di rumah sakit ya di daerah Ben Hill lah iya, itu iya, ada terapi itu. baik, baik, baik. Lalu lagi nih, Pak, mitos atau fakta, gas gangren hanya mempengaruhi jaringan kulit dan tidak menyebar ke jaringan organ-organ lainnya? Oh, mitos, karena Mitos dia ya? bisa menyebar ke jaringan-jaringan lain ya. Dan Mhm, memang dia bakteri Clostridium itu dia merusak pembuluh darah dan juga jaringan lunak. iya. Dan kalau tidak tertangani, justru infeksinya itu bisa menyebar ke organ-organ lain. Berarti nggak cuman kulit aja ya, Pak, ya? Iya, Pembuluh darah juga. Mitos apa fakta? Gas gangren dapat menyebabkan kematian jika tidak tertangani dengan baik. fakta. Oh, fakta ya. Jadi memang kalau tidak tertangani dengan baik, selain dia menyebar,
ya memang ya sepsis bisa terjadi dan itu memang bisa mengancam kematian. Pertanyaan terakhir nih, mitos atau fakta? Menggores luka gas gangren dengan alkohol atau larutan antiseptik dapat membantu menghilangkan bakteri dan penyebabnya. Itu setengah mitos setengah fakta. Oh, middle ya. Jadi kalau menggunakan cairan antiseptik khusus luka, Iya. memang diperlukan. Mm-mm. Memang semua jenis luka itu harus dibersihkan dengan antiseptik khusus luka. Iya. Antiseptiknya itu contohnya misalkan dengan kandungan HOCl atau apa namanya, PHMB, nah itu memang Mm-mm. dianjurkan. Cuma kalau menggunakan alkohol memang enggak, ya. Nah, jadi setengah mitos, setengah fakta. Mitosnya ya dengan alkohol ya enggak tepat. Iya. Kalau misalkan faktanya memang dibutuhkan antiseptik khusus luka yang kandungannya HOCl atau PHMB. Tapi tetap ya Pak ya, harus ditangani dengan ahlinya. Walaupun ya sebenarnya terlihat seperti sepele ya, tapi kita balik lagi, gas gangren tidak boleh disepelekan gitu. Menggores tuh bisa jadi infeksi juga kalau misalkan salah penggoresan. Terima kasih Pak sudah datang Iya, dan sama-sama. membagikan pengetahuan tentang mitos atau fakta nih. Jadi orang-orang tahu nih, sahabat Epita tahu kan kayak oh ternyata ini tuh fakta, oh ini tuh mitos. Jadi kalau mitos kan nggak usah diulangin lagi kan. Iya, Jadinya nggak bakal terjadi lagi dan takutnya menyebar kemana-mana gas iya, gangrennya kan. betul sekali. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Mau apa nih pembahasan kita lagi di next episode. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di next episode. Dadah!